Dokter Andri, kalau ini navel ya, kita umbilikus, kan kita nggak boleh rem dulu ya. Nah, terus kemudian ini promontorium nih, kan kita nggak mau tegak gini, supaya nggak kena ini, gitu. Tapi kalau kita miring, kan jaraknya jauh. Nah, gimana mengambil dua statement tadi menjadi sesuatu yang menguntungkan? Caranya begini. Ini umbilikus, ini bagian perut bagian inferior, ini ada cubit, tarik ke atas, menjadi bidang kulitnya, menjadi dinding perutnya jadi begini. Kemudian ada tusuknya tegak, lurus. Tegak lurus dia dapat jarak paling pendek, tapi nggak kena sini karena kita angkat sini. Ini kita menghindar dari promontorium. Jadi ini ditarik, kemudian 45 derajat atau tegak lurus dengan bidang ini. Tegak lurus dengan bidang baru, bukan tegak lurus dengan promontorium. Oke, ya. Jadi meneruskan yang tadi ya sebenarnya ya, langkah-langkah awal. Cuman memang nanti detail untuk tes yang standar, kan tadi ada beberapa tes standar ya. Yang pertama itu kalau sesuai urutan, kita pasti akan memastikan bahwa Veres itu sudah melewati peritoneum atau belum. Kita biasanya menggunakan salin test sama aspiration test itu tadi ya. Ya anggap aja ada squid, biasanya kita isi, kalau rekomendasinya di bukunya yang tadi saya share itu 20 cc, tapi sebenarnya 20 cc itu kebanyakan ya. Kita biasanya menggunakan squid 5 cc ya. Kita pertamanya kita aspirasi dulu ada udara atau tidak, kemudian kita masukkan ke dalam, terus kita aspirasi lagi. Kalau misalnya tidak ada hanya gas yang keluar atau apa, berarti kemungkinan berhasil. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang hanging drop itu tadi. Nah kalau hanging drop biasanya cuma diteteskan. Mungkin Dokter Wida sering ya menggunakan hanging drop itu. Kalau saya hanging dropnya itu squidnya diambil semua, bagian sampai lepas gitu. Itu kita lihat dia turun atau enggak. Kalau turunnya cukup cepat berarti dia masuk ke dalam abdomen. Nah tadi seperti yang disebutkan, maaf ya saya pakai tangan kiri, seperti memegang dart ya, seperti ini. Kalau kita 45 derajat berarti seperti ini. Dan seperti yang tadi digambarkan, kalau dalam sehari-hari saya paling sering menggunakan yang B. Ya. Yang B. Jadi dia berada di dalam umbilikus. Kan biasanya kan ada seperti bulan sabit gitu ya. Nah, saya berada di bawahnya untuk masukin Veresnya. Tapi ada beberapa yang menggunakannya di infra ya. Di infra. Nah, kesulitan infra kalau dia semakin gemuk, semakin jauh, dan yang tadi saya sampaikan, paling tidak harus punya 3 macam Veres. Veres yang standar itu 80, ada yang 100 dan 120. Fungsinya tidak hanya karena gemuk, tapi karena tadi kita salah masuk peritoneumnya terlanjur terdorong ke bawah. Kita kalau pakai jarum Veres yang pendek nggak kekejar untuk menembus peritoneumnya itu. Jadi kita harus menggunakan jarum Veres yang agak panjang, biasanya yang 100 atau 120. Jadi paling nggak Veres jangan cuma ada satu macam, tapi kalau bisa kita punya 3 jenis itu, 80, 100 sampai 120. Kemudian tes itu jadi harus tahu ya. Dan tips trik lagi terkait tes tersebut, aspirasi itu jangan belakangan.
Jadi aspirasi, kalau kita melakukan aspirasi itu harus yang pertama kali. Kenapa? Kalau kita masukkan, terus kita baru aspirasi, siapa tahu ada momentum yang ketarik gitu. Jadi yang di awal kita udah lancar, tapi ternyata ketika kita lakukan aspirasi ada peritoneum yang nyangkut. Jadi ternyata akhirnya buntu juga gitu. Jadi yang terakhir itu harus tadi secara bebas, paling mudah hanging drop, atau kalau misalnya masih dengan speednya yang pendorongnya itu dilepas. Itu hanging drop tapi pakai speed, dan biasanya kita bisa melihat dengan jelas turunnya cairan itu karena tidak ada tekanan. Itu terus tes yang berikutnya adalah menggunakan mesin. Tadi kita tahu sendiri ada pressure mm Hg, tekanan mm Hg, flow atau aliran itu selalu liter per menit, dan volume itu selalu dalam liter. Dan jangan hafalkan tempatnya, kenapa? Karena semua pabrikan ini bisa saling pindah-pindah. Jadi yang harus dihafalkan itu tekanannya, mm Hg-nya, flow-nya liter per menit, sama volume. Biasanya dalam liter. Nah, dan satu lagi adalah preset atau pengaturan tekanan. Jadi 4 itu yang harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Dan kita coba ya. Nah, kalau Dr. Fidat lebih suka untuk inisial pneumoperitoneum itu menaikkan tekanan tidak? Maksudnya 15, kemudian setelah masuk diturunkan jadi 12, atau bagaimana biasanya kalau pengalaman sehari-hari? Enggak, saya tetap di antara 10 sampai 12. 10 sampai 12 ya? Ya. Ya kalau itu Dr. Widat, kalau saya biasanya saya naikkan. Jadi awalnya 15, tapi begitu sudah jalan di 12. Begitu sudah operasi di 12. Terus mungkin nambahkan yang disampaikan Dr. Adi. Jadi kita bisa naikkan ambang pressure itu sampai ke 15. Artinya gas itu akan masuk sampai mencapai tekanan itu 15 mm Hg, baru mesin itu akan nyetop, karena kan dia ada threshold-nya. Threshold-nya dipasang bagian atas, threshold-nya 15 mm Hg. Jadi selama itu belum tercapai 15, dia akan ngalir terus ke dalam perut. Gitu. Sehingga dia namanya diisi 12 mm Hg tekanannya, sama 15 tinggi mana? Tinggi 15. Jadi kalau tekanan ban itu dia melembungnya lebih tinggi. Keuntungannya adalah ketika kita masukkan trokar, kan ini kan beres. Kita masukkan trokar, jarak antara dinding perut sama organ semakin jauh. Dan tekanan balik ketika kita dorong trokar, kan ini kan didorong oleh gas dari dalam. Jadi tekanan balik itu lebih memudahkan nembus. Sebaliknya kalau rendah tekanannya, itu kan ditekan dia ikut melendong dan jaraknya pendek, gitu. Nah, sehingga kita harus punya feeling juga nanti lama-lama, gitu ya. Nah, tetapi itu tadi yang dipilih Dr. Nur Hadi, oke, dan itu banyak direkomendasikan juga beberapa laparoscopic surgeon. Tapi yang penting jangan sampai keterusan. Kadang-kadang yang jadi masalah, kita pasang threshold-nya 15, padahal threshold 15 itu hanya untuk until trokar masuk. Tapi lupa menyesuaikan lagi setelah itu. Durante operasi masih terpasang 15 sampai 1 jam, 2 jam. Apa yang terjadi? Diafragma menekan ke paru-paru, kemudian masih ditambah triangular bulb, pasiennya dilalah gemuk gitu. Nah, saturasi oksigen nanti pelan-pelan akan turun. Nah, itu kalau lupa mengembalikan ke 10 sampai 12. Oke, ini kita kasih contoh ya. Ini eto aneh pura-puranya. Ini rongga abdomen ya. Terus yang plastik ini adalah peritoneumnya. Kita set ya flow-nya, karena tadi kita sudah sampaikan sebelumnya.
flow sebenarnya bisa ditingkatkan ya. Biasanya untuk menghindari kalau misalnya bocor-bocor kecil gitu, dia selalu di 12. Kita biasanya lihat tekanannya itu. Tapi kalau untuk Veres, itu kita nggak akan mungkin bisa, misalnya mau kita kasih 5 liter per menit, karena dia emang diameternya kecil, maksimal itu cuma 2,5 liter per menit. Jadi untuk awal, kita biasanya untuk preset flow atau aliran gas 2,5. Yang ini kalau tadi menggunakan yang biasa saya lakukan di 15, terus kita bisa mulai, dan ini harus 0 ya, jangan start volumenya udah start dari 10 atau dari ini ya. Kita coba ya. Nah, kalau start awalnya itu adalah rendah, itu berarti masuk ya. Dan volumenya ini bertambah, ini flow-nya di atas 1 lah biasanya. Di atas 1,5 itu berarti ya, maksudnya dokter itu berarti initial pressure. Initial pressure. Initial pressure. Jadi begitu di on kan, dia menunjukkan indikator pressure berapa. Kalau di atas 10 misalnya gitu, segera matikan. Ya. Nah, atau sebenarnya, atau hati-hati, terutama kalau di antara dia naik tidak terlalu tinggi, tapi ini naiknya pelan-pelan. Jangan-jangan itu sudah masuk ke peritoneum. Kalau kita menyadarinya terlambat, Detachment. trokar utama masuk itu nggak nyampe, karena peritoneumnya udah terlanjur sangat turun. Kita harus mereposisikan ulang Veresnya itu. Ya kalau bisa menggunakan Veres yang ini gitu ya. Enggak. Kalau pasien kita kurus, rata-rata 2,5 itu ya, itu sudah mencapai target tekanan sekitar 15 ya. Tapi kalau ibunya gemuk, pasiennya gemuk, atau dia paritasnya banyak, walaupun kurus tapi misalnya P5, misalnya pada pasien-pasien dengan sterilisasi, itu bisa saja 4 liter itu baru tercapai tekanan itu, karena kan dia longgar. Elastis. Ininya lebih longgar gitu ya. Ya, ini sebagai contoh saja, anggap saja ini karena tadi kurang. Ya. Jadi dia mencapai tekanan tertentu. Ketika tekanan ini sudah tercapai, biasanya dia akan tetap. Kalau target kita tadi, kita kalau 14 kayaknya kejauhan. Jadi mesin ini didesain dia terpasang threshold, begitu tercapai threshold, aliran flow udara dia Akan selalu berhenti. akan selalu itu. Dia akan mengejar naik terus ketika belum tercapai threshold-nya. Tapi begitu sudah mentok dia mandek. Dok, itu kan naiknya misal mau yang kanan tuh kan belum sampai ke threshold, tapi kan begitu kita udah masuk trokar utama kan katanya mau diturunin, turunnya asal dipencet. Iya, kita biasanya matikan lagi. Angkanya ini kan belum naik nih, masih 9. Cuman kita udah mulai trokar utama, kita tinggal ini pencet lagi. Nggak bisa sambil jalan, kita matiin dulu, kita presetnya kita turunin. Oh, harus diulang awal. Terus kita start lagi. Nah, hal-hal yang sifatnya prosedural yang menjamin safety ini, sebisa mungkin ilmunya jangan hanya operator aja yang tahu. Jadi perawatnya harus ajari, kemudian supporting teknisi itu juga harus diberitahu. Kalau enggak ada yang nanti Mengingatkan. reminding. Yang megang masih Iya. Iya. Ini bocor ini nggak oke. Kalau hanya kita aja yang pinter, tim kita nggak dipinterkan, apa-apa nanti tanggung sendiri. Ya, jadi dan biasanya flow-nya sudah cukup. Ketika sudah, baru kita lepas ya. Lepas, kita matikan dulu, terus kita ganti trokar yang gitu. Kita ganti trokar yang ini ya. Pilih ya. Ya, perlu diingat bahwa tadi macam-macam sih, kita mau pakai trokar yang mana.
Tapi ini contohnya adalah yang disposable. Ya, disposable itu Bukan disposable. yang disposable. Ini yang reusable. Nah, yang reusable sebenarnya apa namanya? Ini 10 ya, 10 mm ya. 10 mili, dan karena jenisnya dia menggunakan trokar apa namanya yang pendorongnya adalah besi seperti ini, ya, kita harus memutar ya. Jadi memegangnya seperti memegang pistol dan harus diputar. Dan ini berada di apa namanya, di genggaman tangan seperti ini dan harus diputar. Bedanya dengan yang disposable itu adalah kita harus memasukkannya langsung. Kalau disposable kita bisa langsung tekan seperti ini. Karena dia ujungnya pisau. Pisaunya akan keluar ketika ada tekanan. Ya, tapi kalau untuk yang ini kita harus putar ya. Ini bisa. Tapi kalau yang disposable kita bisa langsung tekan. Langsung tekan seperti ini. Karena pisaunya itu keluar kalau ada tekanan. Dan kalau diputar, itu malah pisaunya bisa merobek dan malah akan bisa terjadi perdarahan. Perdarahan terutama di sekitar trokar. Ya. Dan perlu diingat ada beberapa pabrikan yang mengeluarkan trokar disposable itu kalau ada tulisannya biasanya kalau yang standar, kalau yang untuk yang main trokar itu lebih besar, biasanya 11 atau 12 mm. Dan ada juga yang bisa dipakai, dia kasih range 5 sampai 12, artinya instrumen 5 mili sampai dengan instrumen 12 mili itu bisa masuk. Berbeda sama yang trokar yang reusable seperti ini. Yang reusable ini tidak bisa dimasukkan instrumen yang 5 mili kecuali ada reducernya. Jadi ada tutupnya di sini, ada konektornya yang apa namanya, lubangnya lebih kecil. Itu baru bisa digunakan yang 5 mili. Tapi ada trokar-trokar disposable yang dia ada range-nya 5 sampai 12 gitu. Jadi mau kita langsung pakai instrumen yang besar atau ini atau menggunakan yang kecil itu bisa masuk. Ya, setelah apa namanya, yang terpenting itu sih untuk trokar yang kedua. Terus trokar aksesoria itu sebenarnya tergantung dari tindakannya apa, kebiasaannya seperti apa, kemudian belajarnya sama siapa sih. Kalau saya sama Dr. Widat lebih sering ipsilateral. Jadi kalau Dr. Widat di sebelah sini ya, Dok. Ya, ya. Jadi trokarnya itu apa namanya, kamera di sini, tapi posisi untuk operasinya nyamping, ya, seperti ini. Tapi ada juga yang dia benar-benar midline gitu, di tengah seperti ini. Trokarnya nggak ada. Trokar ya di sini. Tapi ada juga yang menggunakan teknik yang lain. Jadi dia bermain di sini dan di sini. Jadi biasanya untuk yang tubuhnya besar, tangannya panjang itu nggak ada masalah. Ya. Jadi tergantung nanti belajarnya sama siapa, terus akhirnya terbiasa berada di sisi mana. Kalau saya sama Dr. Widat sama-sama ipsilateral, tapi karena saya kidal, saya berada di sebelah sini. Dr. Widat berada di sisi satunya kiri. Gitu, nanti itu kebiasaan masing-masing sih, akhirnya milih yang mana kalau misalnya sudah terbiasa untuk melakukan tindakan laparoskopi. Dan begitu juga penambahan trokar aksesoris yang lain itu tergantung dari tingkat kesulitan biasanya. Dan juga jenis instrumen yang kita gunakan. Ada tambahan? Ya, mungkin satu lagi adalah jarak antar trokar. Ya. Itu juga diperhatikan. Kadang-kadang Terlalu dekat tabrakan. terlalu dekat itu instrumen panjangnya saling berbenturan di dalam perut. Jadi kalau misalnya ipsilateral, kalau kidal kan dari arah sini sama sini ya. Nah, kalau tidak kidal berarti
di sini sama sini. Ini maksud saya untuk standar tindakan yang relatif simple. Tapi kalau yang kompleks, berarti nanti asisten pun butuh trocar sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah yang simple, berarti cukup operator saja, asisten hanya mengendalikan teleskop aja. Sini nggak ada tambahan juga. Gitu. Jadi, nah, yang saya maksudkan jarak adalah jarak ini dan ini, jarak ini dan ini, itu nggak boleh terlalu dekat. Kalau misalnya terlalu dekat gini gimana? Nabrak. Ya, nanti instrumen yang dimasukkan itu saling bersilangan, tabrakan di dalam. Jadi paham nggak? Kan instrumennya panjang tadi instrumennya. Nah, kalau trokarnya di sini ya, ini di sini, dan ini kan sudah berbenturan di dalam. Tapi kalau jauh kan enggak. Gitu. Nah, jadi jaraknya berapa kira-kira? Ya, saya sih biasanya untuk simpelnya biasanya saya pakai lebar genggaman tangan saya. Jadi diukur gini. Masuk jarak ke kamera ya, jangan Ya. sampai tabrakan Ini ke sama sini, kamera juga. Ini ke sini. Tapi kalau terlalu pendek, ya nanti tadi di dalam itu nanti benturan. Ini benturan dengan teleskop, ini benturan dengan ini di dalam gitu. Ya. Ya, itu untuk placement dari trocar. Ya, setelah Nah, yang dimaksudkan tadi dokter Nur Hedi tadi, gimana yang istilahnya, kalau ini kan ipsilateral, kalau ini adalah apa ya namanya ya? Ada istilah lain ya. Jadi bawah dengan bawah, sehingga operator begini. Kan dia Ini asisten pegang teleskop sini, tapi operatornya pegangnya medial sias dan medial sias. Kalau operatornya nggak besar, capek. Dok, kadang saya lihat di video tuh, kan dia kakinya kan gini, itu ya kan. Tuh operatornya berdiri tuh gini. Oh, ya berarti dia menghadap. Itu biasanya untuk operasi vole. Oh. Kalau operasi vole kan Ya. begini. Ya, kalau kita operasi gini kan pelvisnya di sini. Kalau pole nggak apa-apa sih, kita begini kan, nggak pegel gitu kan, bawah dengan bawah, gitu. Tapi kalau gini, ya lama-lama sini sih, setengah jam, Secara 1 jam, ekonomis. 2 jam. Dok, mending di sini atau di sini? Ya, SG, itu juga ASGI. boleh, itu boleh. Teman-teman ASGI bisa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengakses operasinya apa sih, gitu. Operasinya apa? Kita bisa akses dengan lubang di situ apa enggak? Gitu. Jadi kalau di sini itu kan cenderung bekasnya jadi tinggi gitu. Jadi kan kadang-kadang secara kosmetik nggak begitu bagus karena ada di sini. Nah kalau di sini kan ini sama sini samar gitu kan di bawah gitu. Ya cuma bisa nggak diakses. Selama itu kita bisa mengakses nggak masalah. Tapi kalau itu menyulitkan operasi kita, Dari domestiknya dok, Jadi transiluminasi. oh di sini Ya, masukinnya pakai transiluminasi. Jadi pakai ada teleskop nggak? teleskopnya. Teleskop. Ya, epigastrika inferior ya maksudnya tadi ya. Dia berjalan di sini dia. Di lateral sini. Nah, kita nanti teleskop sudah masuk. Ini teleskop misalnya sudah masuk. Kan ini ada lampunya nih. Nah, kita arahkan ke daerah lateral yang mau di tusuk trocar. Nah, kan nanti akan kelihatan membayang itu pembuluh darahnya. Jadi kita epigastrika pilih ke arah lateralnya. jadi dari saya 1,5 cm dulu. Dari sias. Ya, walaupun topografi tiap orang kadang-kadang lain-lain loh ya. Pasien yang cenderung kurus, kadang-kadang epigastrikanya mepet banget sama sini. Karena jarak ini ke sini aja pendek. Gitu. Jadi memang harus dilihat. Harus dilihat. Harus dilihat. Oh Tapi iya. nggak ada lampunya. Ya, ada lampunya. Nggak ada Jadi maksud lampu. saya, ini kan nanti kan ada dipasang light source itu, kemudian ini lampu. Nah, ini ditransiluminasikan di sini. Kan terus kemudian ini disorot dari bawah sehingga kan membayang nanti transparan pembuluh darahnya. Nah, kita hindari itu.
Oke. Hati-hati jatuh. Iya dok. Ya itu kalau untuk paling untuk safe entry sama pneumoperitoneum itu ya. Sama placement trocar. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dokter Agung mungkin mau nambahkan. Ya. Itu Dan statistiknya memang cedera paling banyak itu related with virus sama trocar. Jadi jangan remehkan masalah insersi trocar sama virus. Kalau kamera dok yang biasa dipakai kalau di itu yang trocar 30. Soalnya kayak rasanya kok kayak bingung ya dok 30. Ya memang lebih mudah 0 derajat sebenarnya. kalau Hanya kalau kita bekerja di bawah banget di kampung 12 itu kadang-kadang lebih enak pakai yang 30 lebih 30. membantu. Ya standarnya 0. Ada juga yang bisa adjustable, jadi bisa diputer itu, Ya. dia anunya Bisa 0, lensanya 30. itu bisa bergerak. 0, gerakan itu ada lehernya, ada jointnya. Yang seri apa mas? Yang Kayaknya- derajatnya bisa digerakkan itu 0 derajat sampai 30 derajat. Hah? Kameleon. Ya, yang seri kameleon. Kalau stop. Nanti sebentar lagi bisa pegang. Oke. Trocar ini safe entry. Nah, nanti persiapan besok gitu ya, kan besok disediakan baby ya. Jadi nanti mempraktekkan mulai dari peres. Ya tentu saja ketebalan perutnya mungkin tidak persis seperti manusia ya. Tapi setidaknya kita tahu nanti langkah-langkahnya, prosedurnya itu nanti latihan A, B, C-nya itu ya. Kemudian merasakan tekanan, menembus gitu. Terus tadi placement arahnya, directionnya itu ya. Pilih side-nya dan sebagainya.